tapi kebetulan dia yang terbaik waktu itu. Sehingga ada acara kita besok, memang kita sudah berbicara sebelumnya bahwa setiap yang juara itu, siapapun dia akan mewakili semua anak-anak sekolah sini untuk menyampaikan sepatah kata. Jadi besok ini kita lah yang Senior. iya. Sebenarnya ada yang senior dari kita, Pak. Ada yang senior, ada yang sudah menikah. Ada yang dari Katolik, ada yang sudah menikah. Tapi memang Anita bukan senior. Mungkin soal pendidikan ya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pernah mendengar yang namanya WS alias Babe? Babe dulu itu tahun 2018 dia ceritanya luar biasa. Babe ini ketika dia ditangkap dan diwawancarai oleh polisi, maka dia berkata siapa dirinya sebenarnya. Babe ini adalah punya ilmu. Yang kedua, dia itu adalah honor di sekolah. Saya tidak tahu SMP, SD dia tidak sebut, tapi dia honor, seorang guru. Dan kemudian dia sodomi anak-anak 25 orang pada masa itu. 25 orang. Ditanya oleh polisi kepadanya, bagaimana kamu bisa mensodomi anak-anak ini? Dia katakan, saya panggil mereka satu persatu. Kalau mau berguru dengan saya, maka kamu siap untuk disodomi. Bayangkan, seorang guru yang mau saya katakan sebenarnya sebagai seorang guru, dia teladan. Dia memberitakan sesuatu yang baik kepada muridnya. Malah ini enggak. Ada 25 orang, ya. Ada sekitar 25 orang yang dilakukan untuk melakukan sodomi pada masa itu. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus, firman Tuhan belum menjadi teladan bagi kita. Firman Tuhan ini bicara masalah teladan. Artinya bagaimana kita menjadi seorang teladan. Besok ini Anita akan disidikan. Tentu setelah disidik itu bukan hanya persoalan selembar kertas, tapi dia akan membuktikan, baik Bapak Mawawan, Ibu di sini, dia akan membuktikan bahwa dia itu sudah disidik dengan menjadi seorang teladan. Bapak Ibu dan Saudara, kita harus ingat bahwa sebenarnya yang hilang pada zaman sekarang ini persoalan etika, sopan santun. Ada banyak hal yang menjadi hilang, ya, termasuk kepada orang tua masalah sopan santun ini. Dan ada sebuah lagu orang Nias berkata begini, Nita, tebai banoloniha, oh ya si tebai mana. Artinya tidak bisa bagi suku Nias, tidak bisa, dan banyak hal yang tidak bisa ada. Jangan heran kalau ada teguran, jangan begitu. Jangan memang benar, karena mereka, saya sudah bilang, kalau seseorang menegur Nita, orang tua menegur Nita itu karena mereka sayang. Coba mereka tidak mau menegur, tidak peduli sama sekali, maka mereka mengatakan terserah kamu aja lah. Tapi karena mereka sayang, mereka akan tunggu. Tebai banoloniha, oh ya si tebai mana. Yang perlu kita renungkan, ada 3 hal tentang teladan hidup. Yang pertama, apa itu teladan? Sifat dan sikap yang baik yang patut ditiru dan patut menjadi contoh. Sifat yang baik, sikap yang baik yang patut ditiru dan menjadi contoh. Jangan seperti Babe tadi, seorang guru honorer dan tidak menjadi teladan dalam kehidupannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa kita harus menjadi teladan? Supaya kita jangan dianggap remeh karena kita masih muda. Ya. Orang sering membandingkan, kamu masih muda. Muda itu bukan menentukan bahwa kita bisa menjadi teladan. Tapi bagaimana sikap hidup kita. Walaupun kita muda, orang tidak menganggap remeh kehidupan kita. Dan kemudian mengapa harus menjadi teladan? Itu sebuah perintah. Kalau dikatakan perintah itu harus dan wajib kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita menjadi teladan? Ada 4 hal dalam firman Tuhan ini, khususnya buat anak kami Anita Trihartini Bateri. Pertama, teladan dalam perkataan. Banyak ayat firman Tuhan menunjukkan bahwa perkataan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar
Misalnya dalam Yakobus, lidah itu hanya berupa api. Api yang kecil itu bisa membakar satu kampung. Ya. Itulah perkataan. Yang kedua, sering sekali perkataan ini menjadi standar bagi kita untuk menilai atau bertindak kepada orang lain. Apakah dia bila kita memahami kebenaran, saya yakin kita akan lebih banyak berpikir sebelum berbicara. Ya, berpikir dulu baru berbicara. Tidak mungkin nanti kalau sudah bicara saya cabut ya. Ya. Ada dulu ini pimpinan kami. Setelah dia ngomong, saya cabut dulu itu. Tidak mungkin lagi kalau sudah menyatakan sesuatu, tidak akan bisa mencabutnya. Yang terusnya untuk teladan dan perkataan dan perbuatan harus selaras. Jangan asal ngomong kalau tidak bisa melakukan sesuatu. Artinya perkataan dan sikap perbuatan hidup harus selaras. Itu yang harus kita lakukan. Hal yang kedua, menjadi teladan dalam kasih. Berbicara tentang menjadi teladan dan hubungan dengan kasih, sudah tentu kita tidak akan melupakan prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun ada satu bentuk kasih yang memang sering salah diartikan orang, ialah teguran, kritikan yang sama. Kasih itu bukan hanya memberi, tapi ketika juga dikritik, itu juga sekali lagi saya katakan itulah bentuk kasih. Dan sering kali kita tidak bisa menerima masalah kritik. Malah bukan kita senang dengan kritik, malah kita bukan senang oleh karena teguran, membenci orang itu. Dan bisa saja tidak ngomong satu hari satu malam. Ya. Padahal itu karena dia mengasihi kita. Kita cenderung lebih memilih dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Barusan ini Presiden Jokowi menyampaikan supaya pemerintah dikritik, ya. Karena memang begitu baiknya kritik itu, sangat baik sekali. Berani menegur seseorang yang salah karena kita mengasihi dan ingin menjadi lebih baik. Namun tentu menegur kita harus mencari solusi. Artinya berani. Keberanian kita untuk menegur seseorang dalam hal yang tidak menyenangkan. Ada sebuah cerita tentang Carla Bruni Sarkozy, ibu negara Prancis atau istri Sarkozy, seorang presiden Prancis pada masa itu. Dia mendirikan sebuah yayasan bernama Fondation de France untuk menolong warga Prancis yang miskin dan buta huruf. Dia melakukan itu bersama dengan teman-temannya. Dia mengatakan begini, aku mengasihimu. Dan kalimat tersebut sudah kerap kita ucapkan, tetapi hanya sebatas ungkapan. Kasih bukan hanya ungkapan, tetapi sentuhan atau tindakan. Kasih itu mengasihi, kepekaan, kepedulian, empati, kesediaan untuk berkorban, berbagi, dan lain-lain. Kasih adalah bagaimana hati dan tindakan kita terhadap sesama kita. Kemudian berkata dalam hati kita bisa hidup bersama kasih dan iri hati. Iri hati dan kasih tidak pernah bisa bersatu dalam kehidupan kita. Kalau engkau mengasihi, kasih saja. Tapi kalau kamu ingin iri hati ada dalam hati kita, maka kasih itu tidak akan pernah tinggal dalam hati kita. Kasih, firman Tuhan katakan bagaimana kita mengasihi itu bukan hanya sebuah ungkapan, tapi prakteknya bagaimana kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang ketiga, teladan dalam kesetiaan. Setia. Ya, sering sekali saya katakan begini. Sering sekali orang, ya, barusan aja kita laksanakan namanya baptisan di gereja. Dan hampir semua orang tuanya yang ikut baptisan ini tidak pernah ke gereja. Ya. Hampir, ya. Hanya waktu mereka di sini, mereka dibaptis, mereka hadir. Hampir ya, tidak semua sih, hampir. Coba bayangkan, karena tidak memiliki kesetiaan. Setia itu, nanti setelah ini Anita, setelah peneguhan Sidi, harus engkau setia. Mau di sini, mau di Bandung, terserah. Yang penting bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Keempat, menjadi teladan dalam kesucian.
Bicara soal kesucian dan kekhususan hidup seringkali menjadi hal yang tidak menarik bagi sebagian orang. Karena ada orang yang beranggapan bahwa harus hidup kudus itu hanya hamba Tuhan. Kita masih hidup di dunia, jadi wajar saja kalau kita masih berdosa. Kesucian hidup. Masih ingat dengan lagu orang Nias tadi, tebai-tebai mana itu kesucian. Ya. Dalam bahasa aslinya itu kados. Kados itu dipisahkan dari kerumunan orang yang berdosa ke tempat yang memang lebih baik. Sekarang Anita sudah dipisahkan dari orang-orang yang mungkin berbeda dengan hidup kita dulu. Sekarang menjadi orang yang betul-betul diteguhkan iman. Untuk itu kita mohon supaya Tuhan terus menolong kita untuk bisa menjadi teladan dalam kesucian. Ya. Kesucian ini. Sering sekali orang pacaran itu tangannya aja yang ramah, mulutnya nggak pernah ramah, tapi tangannya yang ramah. Ya. Iya, yang ramah itu tangannya Pak, bukan mulutnya yang ramah, bukan sikap hidupnya yang ramah, tapi tangannya yang ramah. Sehingga kesucian itu dianggap biasa-biasa aja. Firman Tuhan katakan menjadi teladan dalam kesucian hidup. Ya. Kesucian, bagaimana kita suci di hadapan Allah. Bukan berarti kita tidak berbuat dosa. Ada banyak hal yang kita lakukan. Semenjak kita bangun dari tidur sampai kemudian tidur, dosa itu ada. Tapi bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Allah dalam berbagai hidup kita. Sekali lagi ingat bahwa kita ini adalah, maaf Pak Jo, kita ini orang Nias. Ya. Yang tebai-tebai mano. Ya. Semua anda boleh. Ya. Tebai-tebai mano. Walaupun lahir atau mungkin besar di tempat apa, tapi jangan lupa bahwa banyak hal yang tidak boleh sama orang Nias. Kesucian hidup ini kita jaga dengan baik. Saudara kami Nita, tanggal 28 Februari 2001 di hadapan Tuhan dan jemaat kalian akan mengakui iman kepada Tuhan. Mengakui iman, bukan hanya mengaku iman saja. Setelah itu bagaimana sikap hidup kalian menjadi seorang yang teladan. Ya, teladan dalam berbagai sikap hidup dan menjadi orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Itu yang penting. Jangan hanya asal terima peneguhan besok dengan pendeta, tapi sikap hidup kelihatan bahwa ia betul juga ya. Di rumah ini, Nita ini sudah diteguhkan sedia. Akan berbeda dengan orang lain, dengan adik-adik yang lain yang belum disediakan. Ya. Tentu ini bisa dilakukan, apalagi Nita ini kan mahasiswi. Ya, pasti bisa melakukan. Dan ingat besok ini Nita mewakili semua yang 14 orang yang ngomong mewakili. Berarti sesuatu tanggung jawab itu sudah diserahkan kepada Nita. Menjadi orang yang luar biasa dalam hidupnya. Tentu bukan hanya itu, tapi kita akan memberikan pengertian dan bahkan melaksanakan sesuatu sesuai sikap hidup kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan.